Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmad Lutfiandi, SPDI MPDI selaku dosen pembimbing mata kuliah Hadis Tarbawi, serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Adapun topik yang akan kita bicarakan mengenai pada materi kali ini yaitu tentang pengertian taklim dalam Al-Quran. Saya Neneng Sulina selaku moderator dan pemateri akan membimbing jalannya presentasi hari ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami dari kelompok 2 yang terdiri dari 2 orang. Yang pertama saya sendiri Neneng Sulina dan yang kedua yaitu Kak Komari. Dan di sini Kak Komari akan menjadi pemateri pertama. Dan untuk mempersingkat waktu, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kepada Kak Komari saya persilahkan untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya dari kelompok 2 ingin menjelaskan seperti yang disampaikan oleh Mbak Nena tadi tentang hadis, mata kuliah hadis Tarbawi tentang pengertian taklim dalam Al-Quran. Di sini kami sudah sebelum kita bahas mengenai problem masalahnya, pendahuluan terlebih dahulu, apa sih yang melatar belakangi tentang mata kuliah pengertian taklim dalam Al-Quran. Latar belakang pendidikan Islam adalah suatu sistem yang dapat memberikan kemampuan seseorang untuk menjalani kehidupan sesuai dengan cita-cita dan nilai-nilai Islam yang telah dijiwai dan diungkapkan kepribadiannya. Pendidikan dalam Islam sering dijumpai dengan menggunakan istilah al-tarbiyah, al-taklim, al-tadib, dan al-riyadah. Dalam makalah kali ini kita akan bahas mengenai al-taklim. Dalam rumusan masalah yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini, yakni apa sih yang dimaksud dengan taklim? Yang kedua, bagaimana sih tafsir ayat-ayat Al-Quran tentang taklim? Dan tujuan penulisan makalah ini ditujukan untuk mengetahui pengertian taklim itu sendiri. Yang kedua, untuk mengetahui tafsir ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang taklim. Untuk memanfaatkan waktu yang ada, kita langsung masuk aja dalam proses pembahasan yakni pengertian taklim. Istilah taklim, kata taklim ini termasuk dalam kata yang juga populer dalam sebagian kata tarbiyah. Banyak kegiatan pendidikan yang menggunakan kata taklim. Di Indonesia sendiri, misalnya kita jumpai dalam perkataan seperti majelis taklim dan mengacu pada tempat melakukan aktivitas pengajaran, yakni al-mu'alim. Kata taklim merupakan isim masdar dari kata alamal yu'alimu takliman. Menurut Raghib al-Asfahani, kata taklim adalah al-tabih al-nafsi litas hawur al-maniyat, yang artinya memperingatkan jiwa untuk menggambarkan berbagai makna. Kata at-ta'lamu berarti mengingatkan jiwa dengan tujuan mendapatkan gambaran dan makna. Selanjutnya di dalam Al-Quran, kata taklim dijumpai pada ayat yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul atu alimunallaha bidiniyakum wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu bikulli syai'in alim. Yang artinya, apakah kamu akan memberitahukan Allah tentang agamamu? Padahal Allah mengetahui apa yang di langit dan apa yang di bumi. Dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Hujurat ayat 16. Dalam ayat ini, kata al-tu'alimu atau al-taklim diartikan sebagai memberi sesuatu. Dengan cara ini, seseorang yang sebelumnya tidak tahu menjadi sadar. Kata
taklim erat kaitannya dengan proses pemindahan informasi, menghubungkan atau mengalirkan informasi. Hasil dari al-taklim adalah ilmu yang berarti usaha untuk mendapatkan sesuatu yang nyata. Dalam hal ini, ada beberapa makna taklim yang berbeda menurut beberapa pendapat, yang diantaranya yakni taklim adalah proses pemberitahuan sesuatu yang berulang-ulang. Yang kedua, taklim adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru dan siswa untuk membahas etika tertentu. Yang ketiga, taklim adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga menjelaskan isi dari materi itu sendiri. Yang keempat, taklim adalah pembinaan intelektual, pembekalan ilmu yang mendorong perbuatan yang bermanfaat. Dalam hal ini, kami dari kelompok 2 mendefinisikan taklim merupakan suatu majelis atau suatu perkumpulan yang mana terjadinya pertukaran informasi antara guru dengan siswa atau peserta didik untuk membahas suatu materi dan menjelaskan segala isi dari materi itu sendiri. Yang kedua, tafsir ayat Al-Quran tentang taklim. Dalam surat Al-Baqarah ayat 31, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya, kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama-nama semua benda ini jika kamu yang benar. Di sini, di dalam surat ini, dalam ayat ini, Allah menjelaskan bahwasanya taklim merupakan suatu buah pengajaran atau pemberian informasi yang mana Allah mengajarkan kepada Nabi Adam atau memberikan informasi kepada Nabi Adam akan beberapa benda yang ada di hadapan mereka kala itu, dan selanjutnya diinformasikan kepada Adam, diajarkannya kepada Adam, dan selanjutnya Allah pun memberikan perintah kepada malaikat untuk menyebutkan nama-nama benda tersebut jika para malaikat adalah salah satu orang-orang yang benar diantaranya. Selanjutnya, dari ayat tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya inilah sebutan yang dikemukakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalamnya yang mengandung keutamaan Adam atas para malaikat. Berkat apa yang Allah miliki berupa ilmu, nama-nama segala sesuatunya. Sedang para malaikat diperintahkan untuk sujud kepada Adam. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat ini sebelumnya untuk menjelaskan kepada mereka keutamaan Adam atas para malaikat, keutamaan atas mereka dalam bentuk pengetahuan tentang nama-nama segala sesuatunya. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan dia mengajarkan Adam nama-nama benda secara utuh. Selanjutnya dalam surat Ar-Rahman ayat 2-4, Allah Subhanahu wa taala juga sudah mengajarkan tentang mengenai taklim itu sendiri, yang diantaranya secara umum mengenai surat Ar-Rahman ayat 1-4, Allah menjelaskan nikmatnya sebagai rahmat untuk hamba-hambanya, yaitu bahwa dia mengajarkan Al-Quran dan hukum-hukum syariah untuk menunjukkan makhluknya dan menyempurnakan kesempurnaan mereka dalam hidup di dunia dan di akhirat. Yang kedua, bahwa dia telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya dan menyempurnakannya dengan akal dan ilmu. Yang ketiga, bahwa dia telah melatih manusia kemampuan untuk berbicara dan memahami orang lain yang tidak dapat dilakukan kecuali dengan jiwa dan pikirannya. Dalam surat ini adalah bukti umum dari seluruh dunia nyata kepada dua makhluk, yakni jin dan manusia, yang disapa dengan surat yang sama. Kedua pertunjukan ini berada di pelataran alam dan disaksikan oleh semua yang ada. Surah ini juga berulang kali menantang keduanya jika mampu mengingkari berbagai nikmat Allah setelah dijelaskan secara rinci. Dia telah menjadikan seluruh
alam semesta sebagai pengabdian, nikmat, dan pemandangan akhirat. Surat Ar-Rahman ini adalah asal mula pengucapan makna ritme dan musik sebagai tujuannya. Selanjutnya, pada ayat ketiga yang berbunyi khalaqal insan, ini juga menegaskan bahwa manusia diciptakan untuk wujud manusia yang mampu berbicara dan mengembangkan otaknya untuk membuka tabir baik dalam dirinya maupun untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain. Sedangkan pada ayat keempat yang berbunyi alamahul bayan mengajarkan pandai berbicara. Surat Ar-Rahman, Allah mengajarkan manusia kemampuan untuk berbicara secara lisan tentang segala sesuatu yang datang ke hati. Inilah yang membedakan surat Ar-Rahman. Manusia adalah makhluk sosial sesuai fitrahnya yang tidak bisa hidup kecuali bermasyarakat satu sama lain, sehingga harus ada bahasa yang digunakan untuk saling memahami dan saling menulis yang berada di tempat yang jauh dan negara di seluruh dunia, selain untuk melestarikan pengetahuan orang-orang terdahulu agar generasinya lebih terdepan. Berikut penjelasan dari saya dari kelompok 2. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Neneng tentang mengenai surat Al-Kahfi dan seterusnya. Kepada Mbak Neneng dipersilakan. Baik, terima kasih Kak Komari. Di sini saya akan melanjutkan tentang taklim menurut surat Al-Kahfi ayat 66. Musa berkata kepadanya, "Bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk?" Ayat ini menyatakan bahwa tujuan Nabi Musa datang ke Al-Khidir yaitu untuk belajar darinya. Maka Musa menyambutnya. Khidir berkata, "Apakah benar-benar ada kedamaian di negaramu?" Ayat ini ada dua masalah di dalamnya. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Musa berkata kepada Khidir, "Bolehkah aku mengikutimu?" Ini adalah pertanyaan atau permintaan yang lembut dan halus, namun mengandung arti yang sangat dalam, lagi budi luhur. Maknanya adalah, apakah engkau rela dan tidak keberatan? Kata Nabi Musa alaihissalam, sangat halus. Dia tidak menuntut untuk diajari, tetapi permintaannya adalah sebuah pertanyaan. Bolehkah aku mengikutimu? Suatu hal diatur sedemikian rupa untuk menunjukkan bahwa Musa menganjurkan pertanyaan dan mengakui di depan guru bahwa ada banyak hal yang tidak dia mengerti. Tolong jelaskan kelebihan ilmu guru kepadanya sampai dia mengerti sebagai murid yang setia. Dan yang kedua, adapun Musa berkata, "Sehingga ilmu yang saya ajarkan kepada kalian adalah bagian dari ilmu yang benar-benar telah diterapkan di antara kalian." Dari ayat ini, Musa menyatakan permintaan untuk kepada orang-orang yang bermanfaat dan amal saleh yang telah diterapkan kepada Allah untuk Khidir. Ayat ini juga menunjukkan bahwa murid mengikutinya gurunya meskipun tingkatannya jauh. Dan studi Musa tentang Khidir tidak ada yang menunjukkan bahwa Khidir lebih mulia dari Musa. Ada kalanya orang yang lebih mulia tidak mengetahui apa yang diketahui oleh orang yang tidak mulia, karena kehormatan adalah bagi mereka yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, meskipun Khidir adalah seorang wali, Musa lebih memuliakan dirinya karena Musa adalah seorang nabi. Karena seorang nabi lebih mulia dari seorang wali, dan sekalipun Khidir adalah seorang nabi, maka Musa lebih mulia daripada karenanya kerasulannya. Wallahu alam. Syekh Imam Tubi Tafsir Al-Tubirzil, Jakarta. Adapun kandungan dan hukum dari tafsir surat Al-Kahfi ayat 66 adalah tentang mata pelajaran pendidikan. Subjek pendidikan adalah orang-orang yang secara langsung dan terus-menerus terlibat dalam, atau singkatnya,
adalah para pelaku pendidik itu sendiri. Ini termasuk seseorang pendidik dan murid-muridnya. Ayat ini menggambarkan interaksi antara pendidik dan peserta didik. Seseorang pendidik harus membimbing siswanya dan memberitahu mereka kesulitan yang akan mereka hadapi dalam belajar dan memberi contoh yang baik. Di sisi lain, siswa harus menghormati seorang pendidik karena peran seorang pendidik sangat besar bagi siswanya. Seperti yang telah dicontohkan di atas, ketika Nabi Musa ingin mencari ilmu dari Al-Khidir, penghormatan yang dilakukan Nabi Musa sebagai murid dengan berbicara dengan lembut, tidak memaksa, tidak banyak bicara, menganggap bahwa Khidir lebih tahu dari dirinya, dan sabar serta sungguh-sungguh mencari ilmu, seperti yang dilakukan para pendidik. Dari penjelasan saya dapat menyimpulkan bahwa hakikat pendidik Islam pada umumnya mengacu pada 3 istilah, yaitu al-tarbiyah, al-ta'lim, dan al-tadib. Ketiga istilah tersebut pada hakikatnya mengandung makna yang mendalam tentang pendidikan Islam, yaitu upaya mengembangkan, mendorong, dan mengajak manusia untuk mengubah perilakunya menuju kedewasaan melalui pendidikan guna mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Namun, pada ketiga istilah tersebut juga terdapat perbedaan, yaitu dari segi penekanan. Hakikat pendidikan Islam adalah upaya orang dewasa muslim yang bertakwa untuk secara sadar mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan fitrah atau kemampuan dasar peserta didik melalui ajaran Islam. Titik tumbuh dan perkembangannya secara maksimal. Demikianlah materi yang sudah kami sampaikan. Mari kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai moderator mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan dalam penyampaian materi kali ini kita kurang jelas, dan saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.